Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemungkinannya turunnya musibah dalam bentuk hukuman dari Allah kepada satu penduduk, di mana di tengah-tengah penduduk itu ada orang-orang saleh, ada orang-orang yang ahli ibadah. Mungkinkah hukuman itu datang kepada satu negeri di mana negeri itu ada orang-orang baik, ada orang-orang beribadah? Adakah memungkinkan perkara itu terjadi? Menukil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Hati-hatilah kamu, takutlah kamu akan satu fitnah, dugaan, musibah dalam bentuk hukuman yang tidak menimpa kepada orang-orang zalim sahaja, tapi yang tak zalim pun kena, yang baik pun juga kena dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertanya kepada Rasulullah, "Anuhlaku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, adakah kita ini boleh dibinasakan oleh Allah sementara di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh, ada orang-orang baik, ada orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah, ada orang-orang yang masih berbuat ketaatan, berbuat kebaikan? Adakah mungkin diturunkan musibah? Siti Aisyah berbicara tentang dua perkara. Soalannya itu mengandungi dua perkara. Yang pertama, bahwasanya orang-orang yang saleh ini boleh menjadi sebab tertolaknya bala. Pada masa yang sama, maksiat ini dan keberadaan orang-orang bermaksiat boleh menjadi sebab turunnya musibah. Jadi antara keberadaan orang saleh yang berbuat taat yang menjadi sebab tertolaknya musibah, dan keberadaan maksiat yang boleh menjadi sebab turunnya musibah dalam bentuk hukuman. Siti Aisyah bertanya tentang dua ini. Bolehkah turun bala? Bolehkah turun hukuman dari Allah sementara orang masih berbuat taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Baginda menjawab, "Idza kathural khabath." Kalau maksiat melebihi kebaikan dan ketaatan, yakni yang lebih menyeluruh itu adalah maksiatnya, ya, musibah dalam bentuk hukuman akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bila mana orang-orang yang taat diam dan tidak memaklumkan, menegur kepada maksiat yang berlaku, maka ianya juga boleh menjadi sebab turunnya musibah dalam bentuk hukuman. Di dalam riwayat dinyatakan bahwasanya malaikat datang ingin menurunkan azab. Lalu ada seorang yang sedang beribadah di atas gunung, mengabdikan diri kepada Allah. Malaikat kembali kepada Allah, "Ya Allah, aku nak turunkan azab seperti mana diperintah, namun ada hamba-Mu si fulan yang sedang beribadah di situ." Ini malaikat nak turunkan bala, nak turunkan hukuman, melihat ada orang beribadah, patah balik tanya dulu. Sebab melihat adanya orang-orang yang baik ini menjadi sebab utama tertolaknya musibah, tertolaknya hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menjawab, "Bihi ibda." Mulakan musibah itu turun kepada yang beribadah itu sebelum yang lainnya. Apa sebabnya? Yang beribadah itu nampak benda mungkar tapi dia diam. Yang beribadah itu nampak kemaksiatan, tidak menegur. Bukankah demikian yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu." Dilaknat oleh Allah Bani Israel melalui lisan Nabi Daud
dan juga Nabi Isa. Apa sebabnya dilaknat oleh Allah? Sebab mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang dilakukan. Fabihi ibda, mulakan musibah itu kena kepada orang yang beribadah itu disebabkan oleh kerana tidak menegur kemungkaran yang berlaku, tidak mencegah kemungkaran yang berlaku, sementara diperintahkan untuk kita mencegah kemungkaran karena kemungkaran boleh menjadi sebab turunnya bala.